Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh rekan-rekan pada channel YouTube. Ada 7 pertanyaan dan yang pertama saya Sinta Ramatika Putri dan rekan saya Ezi Kurniawati. Dan pertanyaan pertama saya akan jawab sendiri, yaitu pertanyaan dari Dola Suciana. Pertanyaannya yaitu, seperti kita ketahui, kebanyakan reaksi akan berlangsung, namun dengan lebih cepat apabila terjadi pada suhu yang lebih tinggi. Namun untuk beberapa enzim tertentu, laju reaksi malah dapat merosot lebih tajam pada suhu tertentu. Bisakah penyaji menjelaskan mengapa hal ini dapat terjadi? Ini merupakan contoh dari reaksi pada enzim. Yang kita ketahui bahwa apabila suhu tinggi maka akan mempengaruhi tumbukan partikel dalam suatu reaksi. Partikel akan bergerak lebih cepat dan hal inilah membuat reaksi akan berlangsung cepat. Untuk beberapa enzim tertentu, laju reaksi malah merosot tajam pada suhu tertentu, seperti contohnya kita lihat pada kurva di bawah ini, yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim selulase dari kultur campuran kapang Trichonoderma sp, Glycodium sp, dan Botrytis sp yang ditumbuhkan pada media kulit pisang. Seperti yang kita lihat pada kurva tersebut, menunjukkan bahwa suhu 40 derajat itu aktivitas enzimnya sebesar 20,43 dan naik pada suhu 50 derajat yaitu 27,25. Namun pada suhu 60 derajat Celcius, suhu aktivitas enzim kembali menurun drastis, yaitu pada menjadi 21,2. Hal ini menunjukkan bahwa suhu berperan sangat penting dalam reaksi enzimatik karena enzim itu merupakan protein yang sangat rentan terhadap kondisi lingkungan. Adanya perubahan suhu lingkungan akan mempengaruhi aktivitas enzim. Dan aktivitas enzim pun akan ikut mengalami perubahan. Enzim mempunyai suhu tertentu yang menyebabkan aktivitasnya mencapai keadaan optimum. Namun seiring bertambahnya suhu melebihi batas optimum akan menyebabkan enzim terdenaturasi dan mengurangi aktivitas katalisnya. Itulah yang menyebabkan kenapa pada suhu tinggi enzim tidak akan reaksi aktivitasnya akan menjadi menurun. Karena yang kita tahu bahwa enzim itu merupakan protein dan protein akan terdenaturasi pada suhu tinggi. Yang demikianlah yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Sonia Sisriani. Itu pertanyaannya, katalis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu katalis homogen, heterogen, dan katalis enzim. Apa beda dari ketiga katalis tersebut dan kapan kita menggunakan katalis heterogen, homogen, atau katalis enzim pada suatu reaksi kimia? Yang pertama kita ketahui dulu yaitu katalis homogen. Katalis homogen merupakan katalis yang dapat bercampur secara homogen dengan zat reaksinya karena mempunyai wujud yang sama. Contohnya katalis homogen yaitu katalis dan reaksi yang berwujud gas. Ini contohnya untuk menghasilkan SO3, yaitu kita akan mereaksikan SO2 berwujud gas dan O2 berwujud gas dengan katalis NO berwujud gas, yaitu menghasilkan 2SO3 berwujud gas. Yang selanjutnya, katalis heterogen adalah katalis yang tidak dapat bercampur secara homogen dengan reaksinya karena wujudnya berbeda. Contohnya, katalis heterogen adalah katalis berwujud padat sedangkan reaksi berwujud gas. Ini contohnya, kita untuk membentuk C2H6, kita mereaksikan C2H4 dalam wujud gas dan H2 dalam wujud gas, menghasilkan C2H6 berwujud gas dengan katalis Ni yang berwujud padat. Yang selanjutnya yaitu katalis enzim atau biokatalis, merupakan katalis yang bekerja pada proses metabolisme, yaitu disebut juga dengan katalis enzim.
Contoh biokatalis ini yaitu enzim hidrolase mempercepat pemecahan bahan makanan melalui reaksi hidrolisis. Sebenarnya penggunaan katalis ini tergantung reaksi apa yang kita hasilkan itu tergantung dengan apa katalis yang kita gunakan. Yaitu untuk menggunakan katalis ini tergantung dengan reaksi apa yang akan kita hasilkan. Yaitu contohnya itu misalnya untuk mempercepat pemecahan bahan makanan melalui reaksi hidrolisis kita menggunakan enzim hidrolase. Misalnya kapan kita menggunakan katalis enzim itu biasanya kita lakukan pada proses metabolisme. Jadi kerja katalis yang digunakan itu tergantung pada apa yang ingin kita hasilkan dalam reaksi tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Vika Aumi, yaitu mengapa pada reaksi yang terjadi secara bertahap laju reaksi ditentukan oleh tahapan reaksi lambat. Bagaimana menentukan order reaksi untuk reaksi yang bertahap, kemudian nilai konstanta laju dipengaruhi oleh suhu, bagaimana suhu mempengaruhi konstanta laju reaksi. Yang pertama itu yang kita lihat yaitu tahap penentu atau tahap yang paling lambat dari seluruh tahapan-tahapan yang menuju ke pembentukan produk. Harus memprediksi hukum laju yang sama dengan yang ditentukan di percobaan. Tahap penentu ini dapat dianalogikan dengan kecepatan jalan, di mana laju mobil yang bergerak paling lambatlah yang menentukan laju reaksi dari keseluruhan mobil yang mengalami kemacetan tersebut. Hal yang perlu diingat bahwa setiap skema reaksi yang diajukan harus mampu mendeteksi keberadaan setiap zat antara yang terbentuk dalam salah satu tahap atau lebih. Kita dapat menjelaskan hukum laju yang teramati dengan menganggap bahwa reaksi berlangsung dalam dua tahap yang terpisah. Masing-masingnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tahap 1. Kita mereaksikan H2O2 dengan I2 menghasilkan H2O dan IO-. Tahap 2-nya H2O2 ditambah IO- menghasilkan H2 tambah O2 tambah I-. Jika kita asumsikan lagi bahwa tahap 1 adalah tahap penentu laju, maka laju reaksi dapat ditentukan dari tahap pertama saja. Laju yang kita tahu bahwa laju sama dengan K kali konsentrasi H2O2 dikali konsentrasi I-, di mana K1 sama dengan K. Perhatikan bahwa ion IO- adalah zat antara karena ion ini tidak muncul dalam persamaan secara keseluruhan. Meskipun ion I- ada pada awal reaksi dan pada akhir reaksi, fungsi I- ialah hanya untuk mempercepat reaksi. Dengan kata lain, I- adalah sebagai katalis. Dalam kinetika kimia, suatu konstanta laju reaksi atau koefisien laju reaksi K mengukur laju dari suatu reaksi kimia. Misalnya reaksi di bawah ini antara reaktan A dan B untuk menghasilkan produk C. A tambah B menghasilkan C. Laju reaksinya memiliki persamaan R sama dengan K dikali T kali konsentrasi A dimakan M, konsentrasi B dimakan N. Di sini KT merupakan konsentrasi laju reaksi yang berpengaruh pada suhu. A dan B merupakan konsentrasi molar zat A dan B dalam mol persatuan volume larutan dengan asumsi bahwa reaksi berlangsung pada sejumlah volume larutan tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Desi. Yang pertanyaannya yaitu kita ketahui bahwa energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk bereaksi pada saat molekul bertumbukan. Di video penyaji menjelaskan energi aktivasi ini bergantung pada reaksi endoterem dan eksoterem. Dari kedua reaksi ini, reaksi manakah yang energi aktivasinya lebih baik untuk mendapat tumbukan yang lebih efektif? Apa alasannya? Tumbukan yang mengalami reaksi disebut dengan tumbukan yang efektif. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel bereaksi sehingga menghasilkan tumbukan efektif disebut energi aktivasi. Tumbukan antar zat itu pada suhu kamar tidak cukup energi sehingga setelah bertumbukan masing-masing kembali ke keadaan semula. Energi minimum yang harus dimiliki bereaksi sehingga reaksi dapat berlangsung itulah yang disebut dengan energi aktivasi.
Semua reaksi endoterem atau isoterem memerlukan energi aktivasi. Reaksi yang dapat berlangsung pada suhu rendah berarti memiliki energi aktivasi yang rendah. Sebaiknya reaksi yang memiliki energi aktivasi yang besar hanya dapat bergantung pada suhu tinggi. Besarnya energi aktivasi bergantung pada jenis reaksi. Jadi, besarnya energi aktivasi itu tergantung pada jenis reaksi, tidak hanya tergantung pada reaksi eksoterem atau reaksi endoteremnya. Itu hanya tergantung pada jenis reaksi apa yang akan kita hasilkan, dan reaksi apa yang akan kita gunakan itu tergantung pada jenis reaksinya. Itulah fungsi dari energi aktivasi. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Pak Nofrianto akan dijawab oleh Kak Izi. Kepada Kak Izi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Sinta. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Nofrianto, yaitu katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Bagaimana prinsip dasar suatu katalis dapat menurunkan energi aktivasi, sehingga dapat mempercepat terjadinya suatu reaksi. Prinsip dasar katalis adalah meningkatkan laju reaksi tanpa ikut terpakai. Katalis bereaksi membentuk suatu zat antara, tetapi akan diperoleh kembali pada tahap reaksi berikutnya. Misalnya pada reaksi 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Pada reaksi yang tidak menggunakan katalis, kita membutuhkan energi untuk memecah reaksi antara H dan H. Dan kita juga membutuhkan energi untuk memecah reaksi antara O dan O. Sedangkan jika kita menggunakan katalis, contohnya di sini adalah platinum, maka platinum akan merangsang HH untuk berikatan kepadanya, sehingga tidak memerlukan energi untuk memutus ikatan antara H dan H. Yang kita butuhkan adalah energi untuk memutus antara O dan O. Karena keelektronegatifan O itu lebih besar, maka dia cenderung untuk mengikat atom yang keelektronegatifannya tinggi. Maka dia akan cenderung mengikat H+. Sehingga pada reaksi akhir akan terbentuk suatu molekul H2O, sedangkan platinum akan kembali ke bentuknya semula. Sehingga pada reaksi yang tidak menggunakan katalis itu membutuhkan energi yang banyak dan waktu yang lebih lama. Sedangkan yang menggunakan katalis itu membutuhkan energi yang lebih sedikit dan waktu yang digunakan lebih cepat, sehingga laju reaksinya lebih cepat. Jika kita gunakan rumus laju reaksi, maka jika laju reaksi meningkat, maka konstanta laju reaksi juga akan meningkat. Selanjutnya, next. Jika dihubungkan dengan persamaan Arrhenius, maka jika konstanta laju reaksi meningkat, maka dapat kita lihat di sini dipangkatkan pada E, maka energi aktivasi di sini itu akan semakin menurun. Sehingga jika laju reaksi meningkat, maka energi aktivasi akan semakin menurun. Sekian jawaban dari pertanyaan Bapak Nofrianto. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Saudara Ahmad Maulana Ardi, yaitu dari yang telah saya lihat, rasanya penyaji belum menyampaikan mengenai hubungan energi aktivasi, suhu, dengan konstanta laju reaksi. Suhu mempengaruhi laju reaksi karena mempengaruhi konstanta laju reaksi. Dalam suhu yang berbeda, suatu reaksi memiliki konstanta laju reaksi yang berbeda pula. Hal tersebut dinyatakan dalam persamaan Arrhenius. Dapatkah penyaji menjelaskan penurunan persamaan Arrhenius khususnya untuk perbandingan konstanta laju reaksi pada dua suhu yang berbeda? Baik, berikut adalah persamaan Arrhenius, di mana K itu adalah konstanta laju reaksi, A itu adalah frekuensi tumbukan, EA itu adalah energi aktivasi, R adalah konstanta gas, dan T adalah suhu. Maka berdasarkan persamaan
Arrhenius ini dapat kita simpulkan bahwa jika konstanta laju reaksi meningkat, maka energi aktivasi akan semakin menurun dan suhu akan semakin meningkat. Ini adalah hubungan antara energi aktivasi, suhu, dan konstanta laju reaksi. Next. Berikut adalah penurunan dari persamaan Arrhenius, di mana K sama dengan A kali E pangkat minus EA per RT. Jika kita lonkan, maka didapatkan ln K sama dengan ln AE dipangkatkan minus EA per RT. Minus A kali E pangkat minus EA per RT itu dapat kita sederhanakan menjadi ln A tambah ln E pangkat minus EA per RT. Sedangkan minus ln E minus EA per RT itu dapat disederhanakan menjadi minus EA per RT. Sehingga didapatkan rumus akhir yaitu ln K sama dengan ln A kurang EA per RT. Jika EA per RT kita kedepankan, maka didapatkan ln K sama dengan ln EA per RT tambah ln A. Kemudian jika kita sederhanakan lagi, maka dihasilkan minus EA per R dikali dengan 1 per T. Selanjutnya, persamaan ini itu sama dengan persamaan linear. Next. Nah, persamaan linear yaitu sebelumnya, yaitu Y sama dengan M kali X tambah B. Jika kita masukkan ke dalam grafik, maka di garis Y itu ada ln K, di garis X ada 1 per T, dan pada garis miring itu ada minus EA per R. Sedangkan untuk mencari garis miring ini, kita menggunakan rumus M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jika kita masukkan persamaan-persamaan yang ada pada grafik, maka didapatkan minus EA per R sama dengan ln K2 kurang ln K1 per 1 per T2 kurang 1 per T1. Kemudian, jika ln K2 kurang ln K1 bisa kita sederhanakan menjadi ln K2 per K1. Selanjutnya, jika kita mencari ln K2 per K1, maka kita akan mengalihkan minus EA per R kali 1 per T2 kurang 1 per T1. Next. Ini hasilnya. Kemudian, jika ln-nya kita hilangkan, maka dihasilkan K2 per K1 sama dengan E pangkat minus EA per R kali 1 per T2 kurang 1 per T1. Dan jika kita ingin mencari K2-nya saja, maka kita dapat mengalihkan K1 kali E pangkat minus EA per R kali 1 per T2 kurang 1 per T1. Ini adalah jika kita mencari konstanta laju reaksi dua jenis konstanta laju reaksi pada dua suhu yang berbeda. Jika kita ingin mencari suhunya saja, maka kita dapat mengubah rumus yang di atas tadi, kita ambil yang bagian suhunya, di mana suhunya yaitu 1 per T2 kurang 1 per T1 itu sama dengan kita kalikan R dengan ln K2 per K1 dibagi dengan minus EA. Maka jika kita buat 1 per T2 itu sama dengan 1 per T1 dikurang R ln K2 per K1 per EA. Ini adalah cara mencari dua suhu berbeda pada konstanta laju reaksi, dua konstanta laju reaksi yang berbeda. Sekian jawaban pertanyaan untuk Saudara Ahmad. Selanjutnya jawaban pertanyaan untuk Saudari Asmiyunda. Yaitu penyaji menjelaskan bahwa energi aktivasi akan lebih tinggi apabila pada keadaan transisi sebelum terbentuknya molekul baru saat tumbukan terjadi. Selain itu, penyaji juga menjelaskan terkait dengan contoh energi aktivasi pada reaksi eksoterm dan endoterm. Jika dilihat dari grafik yang ditampilkan bahwa perbedaan energi aktivasi pada reaksi eksoterm sebelum tumbukan lebih kecil daripada setelah tumbukan. Sedangkan energi aktivasi pada reaksi endoterm sebelum tumbukan lebih besar daripada setelah tumbukan.
Menurut penyaji, mengapa hal ini dapat terjadi? Baik, inti dari pertanyaan Saudari Asmi adalah di mana pada saat reaksi eksoterm, energi aktivasi sebelum tumbukan itu lebih kecil daripada energi aktivasi setelah tumbukan. Sedangkan pada reaksi endoterm, energi aktivasinya sebelum tumbukan itu lebih besar daripada energi aktivasi setelah tumbukan. Baik, kita lihat baik-baik pada grafik. Energi aktivasi yaitu energi nilai energinya dari puncak grafik hingga garis lurus pada energi pada reaksi. Ini adalah pada reaksi endoterm, yaitu dari puncaknya sampai ke garis lurus paling bawah di reaksi. Sedangkan pada reaksi eksoterm, energi aktivasinya yaitu pada puncak hingga garis lurus reaksi pada segaris lurus dengan reaksi. Sehingga kita lihat di sini hanya ada satu energi aktivasi. Jadi kita tidak bisa melihat nilai dari energi aktivasi sebelum dan sesudah tumbukan. Mungkin ini ada kesalahan pada pertanyaan Saudari Asmi. Jadi kemungkinan lain yang dapat kami lihat di sini adalah energinya, di mana pada reaksi endoterm energi pada saat sebelum tumbukan itu lebih rendah daripada setelah tumbukan. Hal ini karena energi di mana reaksi endoterm adalah suatu reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke dalam sistem, sehingga energi yang semulanya rendah itu karena adanya kalor di dalam sistem, maka energinya akan semakin meningkat. Itu yang terjadi pada reaksi endoterm. Sedangkan pada reaksi endoterm, di mana energi awalnya itu lebih tinggi daripada energi akhirnya. Karena reaksi eksoterm itu terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga di sistem itu sedikit tinggal kalor. Sehingga energinya akan menjadi lebih rendah setelah terjadi tumbukan. Baik, sekian jawaban pertanyaan untuk Saudari Asmi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Sinta. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.